Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Berbicara tentang bulan Zulhijjah, maka sebagaimana yang sudah kita sama-sama ketahui, ada satu ibadah agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah kurban. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mencoba mengulas kembali tentang ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah kurban. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami fokuskan pada penjelasan tentang hakikat dari ibadah kurban itu sendiri. Kita akan coba melihat bentuk ibadah kurban ini yang tentunya memiliki perbedaan-perbedaan dari ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama yang harus kita pahami tentang ibadah kurban ini bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Di dalam syariat kita, secara garis besar, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah atau yang sering kita sebut dengan ibadah murni, dan ada lagi yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Maka ibadah kurban termasuk dalam kategori ibadah mahdhah. Suatu ibadah akan disebut sebagai ibadah mahdhah, maka setidaknya dia memiliki 4 ciri. 4 ciri tersebut, yang pertama adalah bahwa yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah murni itu ditetapkan sejak awal oleh dalil syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai ibadah, bukan lainnya. Karena bisa saja kita temukan di dalam dalil, di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, tetapi dia bukan termasuk dalam kategori ibadah. Bisa saja ia termasuk perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Seperti misalnya makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah atau ibadah murni. Karena hakikatnya perbuatan-perbuatan seperti ini bukanlah ibadah. Dia adalah perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan yang menyangkut kehidupan kita di muka bumi ini. Sekali lagi, ibadah mahdhah adalah ibadah yang memang ditetapkan oleh syariat sejak awal sebagai bentuknya sebagai ibadah, bukan yang lainnya. Dan kurban, sudah sama-sama kita ketahui bahwa adalah ibadah yang ditetapkan oleh syariat di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW sebagai bentuk ibadah murni. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disebut dengan ibadah mahdhah adalah ketika ibadah ini memiliki tujuannya adalah akhirat. Ya, tujuannya akhirat. Sekali lagi, karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dunia. Nah, ketika tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dunia, maka dia tidak disebut sebagai ibadah mahdhah. Ciri yang kedua ini, ya, ibadah mahdhah adalah ibadah yang tujuannya
ya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Dan ibadah kurban tentu adalah ibadah yang tujuannya untuk mendapatkan pahala atau kebaikan di akhirat. Sebagaimana kita juga temukan di dalam beberapa riwayat hadis Nabi SAW tentang keutamaan menyembelih hewan kurban, di mana Nabi SAW sampaikan bahwa ketika seseorang menyembelih hewan kurban, maka semua yang ada pada hewan kurban ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita nanti insya Allah di akhirat. Mulai dari kulitnya, bulunya, dagingnya, darahnya, dan semuanya yang menjadi bagian dari hewan kurban ini akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua di akhirat kelak. Adapun yang ketiga, disebut ibadah mahdhah, itu adalah karena tata cara ibadah ini, ya, ibadah mahdhah ini hanya bisa diketahui melalui wahyu, melalui dalil syariat. Jadi bukan dibuat-buat oleh manusia, bukan dibuat berdasarkan selera atau keinginan kita sebagai manusia, tapi betul-betul murni semua aturan-aturannya, tata cara pelaksanaannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an maupun ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang keempat, dinamakan ibadah mahdhah atau ciri yang keempat dari ibadah mahdhah adalah ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang tidak dapat dijangkau dengan akal. Artinya ketika Allah mensyariatkan ibadah ini, maka kita tidak bisa melogikakannya dengan akal kita. Tidak bisa kita pahami secara keseluruhan melalui akal kita. Seperti misalnya ibadah salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan atau mendirikan salat. Maka ibadah salat ini secara akal tentu kita tidak akan bisa memahami maksud Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat salat ini. Ya. Karena tentu apa yang kita lakukan dalam ibadah salat sepertinya tidak sesuai atau tidak masuk dalam akal fikiran kita. Inilah yang menjadi ciri keempat dari ibadah mahdhah. Dan ibadah kurban memenuhi syarat yang keempat ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita untuk menyembelih hewan kurban, maka kita tidak bisa memahami secara utuh, secara penuh mengapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah kurban ini. Mengapa dia harus dilakukan di bulan Zulhijjah? Mengapa hewan yang kita sembelih harus hewan-hewan atau binatang ternak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok bukan binatang-binatang atau hewan-hewan lain selain hewan ternak? Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Dan ibadah kurban telah memenuhi 4 syarat ini, sehingga ibadah kurban dapat kita sebut sebagai ibadah mahdhah. Yang pertama, ibadah kurban adalah ibadah yang penetapannya sejak awal sudah ada di dalam dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In fasalli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan kemudian kita juga menemukan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Lalu yang kedua, ibadah kurban ini adalah ibadah yang memang tujuannya kita lakukan, kita laksanakan adalah untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di akhirat, bukan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Kemudian yang ketiga, tata cara yang ada pada syariat kurban itu sudah ditentukan oleh syariat dan ditentukan oleh dalil. Dan dalam hal ini banyak kita temukan di dalam
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ibadah kurban ini adalah ibadah yang tidak dapat kita jangkau secara akal kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah ini dan dengan ketentuan-ketentuannya, dengan segala bentuk rupa hukum-hukumnya, itu semua tidak bisa kita logikakan, tidak bisa kita pahami secara utuh semuanya berdasarkan pemahaman akal kita. Semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang maksud atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum syariat ibadah kurban ini. Baik, itu yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah kurban ini termasuk dalam kategori ibadah mahdhah. Lalu kemudian yang kedua, ibadah kurban ini termasuk juga dalam kategori ibadah maliyah. Disebut maliyah karena ibadah kurban ini ya bentuknya dalam bentuk mengeluarkan harta, yaitu hewan kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban dalam bentuk menyembelih hewan kurban, yaitu dari bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu dalam bentuk harta atau maliyah. Sebagaimana juga disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bersama Rasulullah dalam sebuah safar dan masuk hari Idul Adha. Fa hadara al-adha. Fashtarakna fil baqarah sab'ah wa fil ba'ir asyrah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika mereka masuk hari Idul Adha, mereka berkurban ya sapi 7 orang dan unta 10 orang. Ini semua menunjukkan bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah maliyah atau ibadah harta, yakni dengan cara mengeluarkan harta. Bukan seperti ibadah sholat atau saum atau puasa. Kalau dalam ibadah kurban sama seperti ibadah zakat atau ibadah sedekah, yang di situ kita diminta untuk mengeluarkan harta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ibadah kurban ini termasuk dalam kategori ibadah maliyah atau ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta. Kemudian yang ketiga dari ibadah kurban ini adalah bahwa ibadah kurban termasuk dalam kategori ibadah muta'addiyah. Sekali lagi, ketika ibadah ini dilihat dari sisi manfaat, maka para ulama membaginya menjadi 2. Ada yang disebut dengan ibadah qasirah atau ibadah lazimah, dan yang kedua ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu adalah ibadah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Sedangkan ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya dapat kita rasakan bagi diri kita dan juga dirasakan oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan ibadah muta'addiyah. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang tidak hanya bisa kita rasakan manfaatnya untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat, ya, memberikan faidah kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita bisa pahami dari penyembelihan hewan kurban, yakni ketika kita sudah menyelesaikan penyembelihan, maka daging-daging dari hewan kurban ini kita berikan kepada
fakir miskin, sebagai sedekah, kepada orang-orang kaya, sebagai hadiah, dan untuk diri kita sendiri juga kita bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban yang kita sembelih. Ini sekali lagi artinya bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, kepada manusia yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, ya, bahwa ibadah kurban ini termasuk dalam kategori ibadah tahunan. Kita bisa melihat beberapa bentuk ibadah yang ada di dalam Islam. Ada yang sifatnya pekanan, itulah yang disebut dengan sholat Jumat. Kemudian ada ibadah yang bulanan, seperti ibadah puasa Ayyamul Bid misalnya. Kemudian ada ibadah yang tahunan, seperti ibadah haji, atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan juga termasuk dalam hal ini adalah ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun. Maka dari sini kita harus memahami bahwa ibadah kurban ini bukan ibadah seumur hidup, sekali seumur hidup. Tapi setiap tahun bagi yang mampu, ya, kita harus melaksanakan ibadah kurban ini. Sebagaimana Nabi SAW katakan di dalam hadis, ya, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan, keluasan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat salat kami. Ini sebuah penegasan dari Nabi SAW bahwa ibadah kurban ini harus terus dilakukan setiap tahun bagi kita yang memiliki kelapangan, memiliki rezeki, memiliki kemudahan untuk mengeluarkan harta dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Itulah beberapa hal yang perlu kita pahami dari ibadah kurban ini. Dan ini adalah bagian pertama dari pembahasan kita, yakni tentang hakikat ibadah kurban. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada bagian yang kedua, episode yang kedua, tentang ketentuan-ketentuan syariat atau tata cara pelaksanaan kurban sesuai dengan syariat sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.